Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Cukup baik. Semoga selalu baik ya. Nah, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin doanya. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan melakukan absensi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ari. Nomor absen. Hadirnya kenapa ini tidak hadir? Kenapa? Dia ada upacara agama. Upacara agama berizin. Selain Ari ada lagi? Kencana. Kencana. Kenapa Kencana? Dia lagi sakit. Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat. Ada yang tahu apa itu kalimat? Gabungan dari dua kata, tapi biasanya bisa lebih juga. Benar sekali. Benar yang dikatakan kita. Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Itu mulai dari 2 atau sampai 3 kata. Nah, tapi supaya kalimat kita itu mudah dimengerti orang lain, ada bagian-bagian penting kalimat yang harus kita pahami. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat SPOK. Ada yang tahu apa itu SPOK? Belum. Nah, untuk penjelasannya Ibu langsung ke contoh. Oke. Ibu berikan contoh. Nah, hari ini kan kita belajar SPOK. Apa sih itu SPOK? Nah, S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K itu adalah keterangan. Nah, dalam contoh ini, Ibu akan bertanya, siapa yang melakukan kegiatan di sini? Dari kalimat ini. Ibu. Nah, ibu di sini disebut dengan subjek, dilambangkan dengan S. Nah, subjek itu adalah orang atau pelaku yang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah, subjek itu bisa berupa nama orang, nama hewan, nama benda, nama tumbuhan, dan lainnya. Paham apa itu subjek? Paham. Lalu, kegiatan apa yang dilakukan oleh ibu? Dia memasak. Nah, memasak disebut dengan predikat. Nah, predikat itu adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, subjeknya di sini adalah ibu. Nah, predikat itu bisa berupa kata kerja. Contohnya seperti membaca, menulis, menyapu, mengepel, bermain, belajar, dan lain sebagainya. Untuk predikat bisa dipahami? Bisa. Nah, ibu memasak. Apa yang dimasak oleh ibu? Dia memasak Nasi. Nah, nasi disebut sebagai objek. Nah, objek adalah kata benda yang terletak setelah predikat, atau objek itu bisa disebut sebagai bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh dari objek itu seperti bola, kursi, meja, kipas, dan lain sebagainya. Untuk objek, apakah paham? Paham. Nah, lalu di mana ibu memasak nasi? Di dapur. Nah, di dapur ini disebut dengan keterangan. Nah, keterangan itu berupa keterangan waktu, tempat, dan suasana. Untuk waktu contohnya itu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, maupun menggunakan jam. Lalu untuk keterangan tempat itu contohnya seperti
di rumah, di kamar, di sekolah, di halaman, di teras, dan lain sebagainya. Gimana untuk keterangan, bisa dipahami? Bisa. Nah, sudah. Inilah yang disebut dengan kalimat SPOK, yaitu berisi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Paham? Paham. Jika sudah paham, Ibu akan memberikan contoh lagi satu. Anak-anak yang akan menyebutkan mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan. Baik. Nah, ini dia contoh kalimatnya. Coba bacakan Ibu apa kalimatnya. Adik bermain bola di lapangan. Adik bermain bola di lapangan. Yang mana disebut dengan subjek? Adik, karena adik yang melakukan kegiatan. Benar sekali Gita. Adik sebagai subjek karena melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya mana yang disebut dengan predikat? Bermain. Bermain sebagai predikat. Betul sekali, bermain adalah sebuah kata kerja. Lalu mana yang disebut dengan objek? Bola. Bola. Disebut dengan objek karena terletak setelah predikat. Lalu yang mana disebut dengan keterangan? Di lapangan. Di lapangan. Keterangan. Nah, di lapangan ini termasuk keterangan waktu, tempat, atau suasana? Keterangan tempat. Tempat, betul sekali. Jadi, anak-anak sudah paham mengenai kalimat SPOK. Nah, jika sudah paham, sekarang kita akan melakukan proyek kecil. Di sini, Ibu sudah menyiapkan 2 buah gambar. Jadi, anak-anak akan menulis kalimat SPOK berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada gambar. Silahkan dipilih gambarnya. Bebas. Bebas. Dapat gambar apa, Gita? Ada anak perempuan yang sedang mencuci piring di dapur. Iya, sekarang silahkan buat kalimat SPOK-nya. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang maju ke depan dan tuliskan kalimat SPOK-nya. Ibu hapus dulu ya. Iya. Iya, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Silakan ditulis, Gita. Nah, coba bacakan Gita kalimat apa yang Gita tulis di papan. Adik mencuci piring di dapur. Nah, sekarang tentukan mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Jadi subjeknya itu adik, predikatnya itu mencuci piring, objeknya, dan di dapur keterangannya. Nah, mari kita lihat. Subjeknya adalah adik, predikatnya adalah mencuci,
piring adalah objek, dan di dapur adalah keterangan. Benar sekali, ini adalah kalimat SPOK yang lengkap dan benar. Silahkan kita kembali ke tempat duduknya. Nah, dari kegiatan proyek tadi, anak-anak sudah belajar untuk menulis kalimat SPOK dari sebuah gambar. Berarti anak-anak sudah paham apa itu kalimat SPOK dan sudah bisa membedakan mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan. Sudah. Luar biasa. Nah, lalu untuk tugas di rumah, Ibu memberikan tugas tuliskan 3 kalimat SPOK tentang kegiatan sehari-hari anak-anak di rumah. Ibu, itu dikumpulnya kapan? Dikumpul minggu depan di pertemuan selanjutnya, berarti di hari Selasa. Oke. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak, sudah. Jika tidak, nah sekian pembelajaran kita mengenai kalimat SPOK pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang telah Ibu jelaskan dan proyek yang telah kalian buat. Baik. Sekarang silahkan untuk merapikan alat tulisnya dan bukunya. Sudah? Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Gita, tolong dipimpin doanya, Nak. Baik. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih Gita. Sekian anak-anak, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Silahkan boleh pulang. Iya, bye-bye. Hati-hati.